Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bapak akan membahas soal matematika materi program linier, yaitu submateri menentukan nilai optimum dari suatu masalah program linier itu sendiri. Oke, kita langsung saja lihat soalnya. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 10.000 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan tipe rumah A 6 juta rupiah per unit dan tipe B adalah 4 juta rupiah per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah adalah, maka yang pertama dari permasalahan program linier ini yang harus kita ketahui adalah atau kita cari adalah fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendala ini kita cari dari kalimat pertama. Yang pertama yaitu tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Nah, ini 100 meter dan 75 ini masing-masing adalah untuk per unit tipe A dan tipe B. Maka kita misalkan terlebih dahulu X-nya itu adalah rumah tipe A. Ini X ini jumlah rumah tipe A-nya ya. Rumah tipe A. Ya, ini rumah tipe B. Nah, di sini tadi dari kalimat pertama itu rumah tipe A itu memerlukan 100 meter persegi. Artinya 100X lalu ditambah 75Y. Kenapa 75Y? Karena rumah tipe B ini memerlukan 75 meter persegi, jadi ditulisnya 75Y kurang dari sama dengan. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena kita hanya memiliki rumahnya itu 10.000 meter persegi, tidak lebih. Artinya kita bisa gunakan itu bisa 10.000 meter perseginya kita gunakan atau di bawah 10.000 meter perseginya. Jadi kita tulisnya dengan tanda kurang dari sama dengan 10.000. Nah, selanjutnya dari kalimat kedua, jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Artinya rumah tipe A ditambah rumah tipe Y itu harus kurang dari sama dengan 125 unit. Nah, di sini kita temukan fungsi kendalanya adalah 100X tambah 75Y kurang dari sama dengan 10.000 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Nah, untuk yang ini, pertidaksamanya ini kita sederhanakan terlebih dahulu agar lebih mudah. Jadi kedua ruasnya dibagi oleh 25. Berarti hasilnya itu 100 dibagi 25 yaitu 4, jadi 4X ditambah 75 dibagi 25 itu adalah 3, jadi 3Y kurang dari sama dengan 10.000 bagi 25. 10.000 dibagi 25 itu adalah 400. Jadi fungsi kendala yang kita miliki adalah 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 400 sama X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Selanjutnya, karena ini soal untuk menentukan maksimum, keuntungan maksimum, artinya perlu ada atau perlu kita ketahui terlebih dahulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan maksimum. Nah, fungsi ketujuannya adalah kita tulis f x y sama dengan, lihat untuk unit A kita kan sudah tahu tipe
rumah A itu kita misalkan X dan keuntungannya itu 6 juta per unit, artinya fungsi tujuannya itu 6 juta. 6 juta X ditambah tipe B nya 4 juta Y. Nah, setelah ini kita harus tahu nilai dari X, Y nya, X nya berapa, Y nya berapa. Nah, kita harus, untuk mengetahui itu mana yang membuktikan, kita harus terlebih dahulu menggambarkan grafiknya. Ya, kita tulis ulang lagi. Yang pertama kan fungsi kendalanya 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 400. X tambah Y nya juga kurang dari sama dengan 125. Ya. Nah, di sini kita ketahui juga, karena ini jumlah unit yang dibangunnya itu nggak mungkin minus, artinya kita batasi X-nya itu pasti besar dari sama dengan 0, Y-nya juga pasti besar dari sama dengan 0. Nggak mungkin kita membangun rumahnya itu negatif rumah atau kurang, pasti kan membangunnya itu 1 atau 2 atau 30, yang penting harus kurang dari 125, artinya sih jumlah unit rumah tipe A dan tipe B itu tidak mungkin negatif, pasti positif. Artinya karena angkanya positif berarti X-nya itu harus, X sama Y-nya itu harus besar dari sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai optimumnya kita harus menentukan daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Nah, ini sama saja dengan saat materi pertidaksamaan dua variabel, atau semester lalu kita belajar sistem pertidaksamaan dua variabel linear, ya kurang lebih sistem sama dengan sistem pertidaksamaan dua linear. Ya, di sini kita gambarkan terlebih dahulu, kita buat grafik kartesius, anggap rapi aja ini X, ini Y, ini 0. Pertama kita harus cari atau gambar garis dari 4X ditambah 3Y sama dengan 400. Nah, kita untuk mencari ini kita harus cari titik potongnya. Nah, kita bikin seperti ini. X, Y. Untuk X, ketika X-nya sama dengan 0, berarti kan kita masukin nih 4 dikali 0, 0 ditambah 3Y sama dengan 400. Berarti 3Y sama dengan 400, Y-nya itu sama dengan 400 per 3. Nah, kita tidak usah diubah ke desimal. Kalaupun mau diubah ke desimal, silahkan, tidak apa-apa. Nah, yang kedua, jika nilai Y-nya itu sama dengan 0. Jika Y-nya sama dengan 0, artinya ini 4X tambah 3 kali 0. 3 kali 0 ini adalah 0, berarti 4X sama dengan 400. Artinya X sama dengan 400 per 4. 400 per 4 itu sama dengan 100. Jadi X-nya itu sama dengan 100. Nah, kita sudah dapat titik dari persamaan garis 4X tambah 3Y sama dengan 400. Yang pertama 0,400 per 3. Yang kedua 100,0. Misalkan kita anggap 100,0 itu ada di sini. Ini 100 misal. Nah, ini titiknya. Kita anggap di sini. Terus 0,400 per 3. 400 per 3 itu 100 lebih ya, anggaplah. Kita anggap ini mah dikira-kira dulu gambarnya. Di sini 400 per 3 itu. Nah, jadi garisnya adalah kita sambungkan. Nah, ini adalah garis dari 4X plus 3Y sama dengan 400. Nah, selanjutnya kita cari garis dari X tambah Y sama dengan 125. Caranya sama saja.
Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Juga di sini X dulu Y. Berarti kalau untuk X-nya sama dengan 0, berarti ini X ini diganti dengan 0, artinya sisanya jadi Y itu sama dengan 125. Jika Y-nya sama dengan 0, di sini Y-nya sama dengan 0, X tambah 0 sama dengan 125. Berarti X tambah 0 itu berapa? X. Berarti X-nya itu sama dengan 125. Nah, dari sini kita peroleh titik 0,125 per 125,0. Nah, pertama kita 125 pasti lebih besar dari 100 dong, berarti kan simpennya di kanan. Nah, ini titik 125,0 itu ada di sini 125. Dan 0,125 itu atau 125 itu pasti nilainya itu lebih kecil dari 400 per 3, karena 400 per 3 itu kurang lebih 130-an nilainya, berarti 125 itu ada di bawahnya, ada di sini. Sini 125 titik 0,125. Nah, kita sambungkan lagi. Nah, dianggap nyambung ya, inilah. Nah, ini adalah gambarnya. Tapi kan ini baru gambar garis. Yang kita perlukan adalah gambar atau daerah pertidaksamaannya atau daerah penyelesaiannya. Yang pertama untuk garis yang ini tadi, yang titiknya di 0,400 per 3 dan 100 per 0 itu adalah garis dari pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari sama dengan 400. Berarti kalau tandanya kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah ke bawah. Dan untuk yang x tambah y kurang dari sama dengan 125 itu penyelesaiannya juga ke kiri atau ke bawah. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu irisan dari ini, yaitu ini ke bawah. Tapi kan harusnya ke sini juga kena, ke sini kena. Tapi karena kita tahu batasnya juga tadi, X-nya itu besar dari sama dengan 0, Y besar dari sama dengan 0, berarti artinya daerahnya hanya di sini saja. Nah, ini adalah himpunannya, himpunan penyelesaiannya di sini, daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya baru kita bisa menentukan mana titik-titik pojoknya. Berarti kan yang termasuk ke dalam daerah penyelesaian itu adalah titiknya ini, titik 0,0. Tapi titik 0,0 mah nggak mungkin gitu ya. Belum dilakuin apa-apa, masa kita pakai 0,0, jadi nggak usah dipakai. Terus ada ini titik potong garis 4x plus 3y dan x tambah y sama dengan 125. Nah, ini anggap A nya itu berarti 0,125, titiknya 0,125. Terus sama yang ini B misalkan yang 100, B itu berarti titiknya 100,0. Nah, yang ini yang titik potong tipot. Nah, tulisnya tipot. Titik potongnya berapa ya? Kita cari dengan cara apa? Eliminasi. Bisa aja dengan cara substitusi, bebas. Mau substitusi, mau eliminasi, bebas. Jadi kalau kita gunakan cara eliminasi, 4x tambah 3y sama dengan 400. Saya garis dulu biar ada pembatas. X plus 3y, X plus y maksudnya, maaf, sama dengan 125. Nah, ini agar kita bisa eliminasi berarti kita harus kalikan terlebih dahulu. Kita akan menghilangkan y terlebih dahulu, berarti yang ini kali 1, yang ini kali 3. Jadi 4x plus 3y sama dengan 400. Yang ini jadi 3x plus 3y sama dengan 125 dikali 3 itu 250, berarti 375. Ini kurang, berarti 4x dikurangi 3x sisa x, 3y kurangi 3y 0, 400 kurangi 375 yaitu 25. Jadi x nya itu 25. Sekarang kita cari y nya. Kita cari y nya. Y nya itu kita substitusikan ke yang ini aja biar lebih mudah.
berarti X nya itu 125. 25 tambah Y sama dengan 125. Jadi Y nya itu sama dengan 125 dikurangi 25. Jadi berarti Y nya itu sama dengan 100. Jadi titik potong ini itu titiknya di 2. Jadi titik potong itu tuh ada di titik 25,125. Nah, kita udah ketemu nih. Berarti titik-titik pojoknya itu adalah titik pojoknya itu kita dapat. Yang pertama adalah A 0,125, B 25,125, C yaitu 100,0. Nah, ini adalah titik-titik pojoknya yang bakal kita cek mana yang menghasilkan nilainya yang paling besar. Nah, itu nilai maksimumnya. Nah, karena kita sudah tahu titik pojoknya itu 0,125, 25,125 dan 100,0. Nah, kita substitusikan ke sini. Berarti yang pertama F 0,125 berarti 6 juta nih dikali 0 ditambah 4 juta dikali 125. Nah, ini 6 juta dikali 0 itu adalah 0, dan 4 juta dikali 125 itu sama dengan 500 juta. Yang kedua, titik potong itu adalah 25,125, berarti F 25,125 sama dengan 6 juta dikali 25 ditambah 4 juta dikali maaf, berarti ini salah tulis 25, Y nya itu kita dapat 100, salah nulis Bapak. 25,100 ini ya. Di 25,100 yang ini jadi 25,100. Berarti ini salah juga, salah tulis. Ini 25,100. Jadi 4 juta kali 100. Nah, ini tuh 6 juta dikali 25 ditambah 4 juta dikali 100 sama dengan 550 juta. Selanjutnya untuk F 100,0 berarti 6 juta dikali 100 maaf ini kelebihan tambah 4 juta kali 0. Nah, ini kita sinilah hasilnya. F 100,0 tuh sama dengan berarti 6 juta kali 100 itu 600 juta ditambah 4 juta kali 0 berarti 600 juta. Nah, mana lihat yang paling besar? Yang paling besar nilainya adalah ketika F 100,0, artinya
keuntungan maksimumnya adalah 600 juta. Nah, terus sekian pembahasannya. Nah, dari 600 juta itu sama saja dengan keuntungan maksimal itu ketika membangun rumah tipe A 100 tipe A, dan 0 tipe B. Sekian video yang sekarang atau yang sudah kita bahas. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.